Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi ini kita akan membicarakan pemeriksaan vertebra. Saya Dr. Veda dari FK UPN Veteran Jakarta. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran satu adalah mampu mengerti cara pemeriksaan vertebra, mampu mengerti indikasi pemeriksaan vertebra, mampu mendemonstrasikan cara pemeriksaan vertebra. Nah, kita masuk ke anatomi. Tulang spine itu terdiri dari 33 vertebra. Ada 7 cervical. Kita lihat gambar berikutnya ya. Ada 7 cervical, 12 vertebra torakal, 5 vertebra lumbal, dan ada sacrum dan coccyx. Sacrum dan coccyx itu tidak ada pergerakan dan mereka relatif bersatu. Tapi cervical, kita lihat torakal, dan lumbal itu ada diskus vertebral intervertebralis sebagai disc absorbent dan juga memudahkan untuk pergerakan. Kita lihat di tengah-tengah yang putih ini adalah isi daripada vertebra medula spinalis. Nah, ini berakhir di lumbal 1 dan lumbal 2. Nanti akan ada serabut-serabut saraf namanya cauda equina. Nah, dari sini dia akan keluar ke kanalis spinalis ya, bagian kanan dan kiri, kemudian akan menjadi plexus, kemudian menjadi radix, kemudian menjadi saraf tepi. Nah, kita masuk ke anatomi daripada spine ya. Jadi kalau kita bagian anterior dulu, kita lihat ada angus mandibula, ini setinggi jarak cervical 2, hyoid bone, bawahnya lagi cervical 3. Kemudian thyroid ya, itu ada cervical 4-5, ada cricoid itu cervical 6. Nah, kita lihat bagian belakang ada vertebra prominent cervical 7. Kemudian ada spine daripada scapula thoracal 3, bagian bawahnya scapula itu thoracal 7. Iliac crest itu lumbal 4, posterior superior iliac spine itu sakral 2. Oke, kita lanjut ke patologi. Nah, jadi sebelum kita mengeksamin pasien, itu kita harus mencari faktor-faktor yang dapat menolong kita dalam menentukan diagnosisnya. Apakah infeksi, apakah trauma, apakah tumor, atau inflamatori artropati. Nah, kadang usia juga mempengaruhi karena dia memperkecil ya, makin kecil usia, makin tambah usia seperti orang tua itu kanalis spinalisnya yang isinya daripada medula spinalis itu makin mengecil karena banyak proses-proses degeneratif seperti ada osteofit ya, itu menyebabkan kanalnya menyempit. Nah, apa aja sih patologi ya terjadi? Nah, itu biasanya berbeda pada setiap usia. Nah, kalau pada anak ada skoliosis, biasanya ya spondylolisthesis, jadi tulang yang satu maju di antara tulang yang lain, atau infeksi. Dewasa ada somakifosis, skoliosis, juga ada infeksi seperti TBC, TB tulang ya. Kemudian yang adult itu ada mechanical back pain, mungkin karena trauma, ya, mungkin karena mengangkat barang berat, kemudian prolaps intervertebralis, spondylolisthesis, faktor ankylosing spondylitis, ada juga infeksi, sama ya. Nah, kalau middle age itu mechanical back pain, ya, osteoarthritis, spinal stenosis, Paget's disease, metastasis, ya, and infection. Nah, kalau yang lebih tua lagi itu ada osteoporosis, osteomalacia, ya, tulangnya makin kropos, spinal metastasis dan spinal stenosis. Nah, kita lihat. Nah, kalau infeksi itu kita amati. Biasanya pasien kita suruh buka baju, kita amati tulang spine-nya di belakang dan pasien suruh miring. Jadi sagittal ya, dan juga koroner. Kemudian kita lihat apakah kepala itu center daripada tulang dan daripada pubic symphysis
ya kalau pada posisi koroner. Kemudian kalau pada posisi miring ya, pada posisi sagitta kita lihat apakah dia segaris dengan femoral head ya. Kalau itu dianggap segaris itu berarti ada balance. Jadi tidak ada skoliosis atau kelainan deformitas. Nah, kita lanjut ke ini adalah foto yang menggambarkan adanya kifosis ya, lordosis di bagian cervical dan lordosis di bagian lumbal dan juga ada kifosis di bagian torakal. Kemudian kalau makin tua itu makin lordosis ke depan karena di bagian cervical karena sudah berkurang daripada konten daripada air yang ada di diskus. Kemudian jadi kalau di bagian leher itu akan nampak kifotik ya. Kepala itu lebih di depan daripada femoral head kalau pada kita melihat daripada potongan sagittal. Kemudian di sini kadang mungkin untuk mengkompensasi daripada kelainan mekanikal ini dengan meningkatkan daripada lumbar lordosis. Jadi kadang pada orang yang gemuk itu akan sangat lumbar lordosis, fleksi daripada hips dan knie. Nah, pada saat ini sudah ketahanan tubuh ini sudah terlewati, sagittal imbalance menyebabkan lebih kelihatan pada saat imbalance itu kelihatan kepala lebih di depan daripada femoral head ya, dan tulang lumbar itu lebih lordosis. Ya, kita kembali lagi. Ini ada kifosis ya. Jadi gambar sebelah ini X-ray adalah gambar skoliosis. Nah, kalau kifosis contohnya adalah ankylosing spondylitis. Biasanya ditemukan pada anak, meskipun demikian bisa juga ditemukan di age yang lain. Ya, idiopathic scoliosis adalah yang paling sering diagnosisnya pada anak. Inspeksi bisa memperlihatkan adanya sangat deformitas yang tinggi dan juga kita bisa lihat daripada mungkin ada bungkuk, ada posisi yang bungkuk dan juga ada tulang yang menonjol. Dan nah, kalau skoliosis kita bisa minta pasiennya untuk bend, untuk ngebend, untuk bungkuk. Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, pada posisi ini namanya Adam forward bend test. Patient di sebelah kanan dia ada kelainan skoliosis. Jadi ada penonjolan daripada rib yang sebelah kanan ya, kelihatan kalau minta pasiennya untuk membungkuk ya ke bagian bawah sehingga kita bisa melihat daripada kurvatura dan kita bisa membedakan dengan bagian posterior daripada trunk daripada pasiennya. Kemudian, nah ini ada namanya thoracic curvatura ya, yang berhubungan dengan penonjolan daripada rib. Ya, jadi pada lumbar curve-nya yang tidak asimetris itu menyebabkan lumbar curve sehingga menyebabkan garis pinggangnya itu asimetris dan juga menyebabkan juga adanya shoulder imbalance ya. Nah, dia mencoba membandingkan antara akromia dan scapular head. Nah, itu biasanya pada pasien-pasien yang tidak terjadi deformitas itu akan menjadi imbalance daripada garis akromia dengan scapular head. Nah, di sini juga ada, kita bisa menarik string ya untuk kita mengecek apakah ada deformitas atau tidak. Kemudian, nah ini, jadi untuk mengidentifikasi apakah ada kelainan, kita bisa memegang string ya yang kita luruskan dari C7 yang paling menonjol sampai ke processus sakral ya. Kemudian kita bandingkan dengan
kondisi yang terjadi pada pasien. Kita bisa lihat apakah ada deformitas atau tidak. Kemudian untuk gait ya, kita bisa lihat kalau gaitnya antar gait, jadi cara jalannya nyeri, itu biasanya ada kelainan yang menyebabkan nyeri di tuh vertebranya, ada terenggalan lembut ya, mungkin agak diangkat sedikit, itu pada hip patologi. Kemudian ada high stepping, kemudian ada foot drop, kemudian ada wide base, itu biasanya pada kondisi-kondisi myelopathy. Dan kita bisa palpasi, yaitu kita palpasi proses spinosus ya, kemudian kita cek apakah ada nyeri tekan, kemudian kalau ada yang proses spinosusnya tidak ada, menandakan ada spondylolisthesis, kemudian kita cek apakah ada facet, palpasi di facetnya pada nyeri, movement ya, kita bisa mengecek dengan pergerakan dengan namanya shoulder test ya, untuk mengecek daripada lumbar flexion. Kita tandai dulu posterior superior iliac spine atau dimple dari Venus dan tandai 10 cm di atas itu. Kemudian minta pasien untuk bending dan ini biasanya harus meningkat lebih daripada 15 cm. Kalau dia kurang berarti ada kelainan daripada di vertebra spinalis. Nah, ini adalah pergerakan yang normal daripada vertebra spinalis. Nah, kita lihat cervical itu bisa sampai 60 cm, 60 derajat. Kemudian paling besar itu adalah cervical rotasi bisa sampai 80 derajat. Nah, kalau thoracic itu tidak terlalu besar derajatnya dibandingkan dengan lumbar. Nah, kita juga bisa melakukan neurological examination yang bisa kita lihat kalau C3 itu artinya C5 ya, elbow fleksi, C6 wrist ekstensi, C7 elbow ekstensi, C8 finger fleksi, C7 finger abduksi, lumbar 2 hip fleksi, L3 knee ekstensi, lumbar 4 ankle dorsofleksi, lumbar 5 grip to dorsofleksi, S1 ankle pantarfleksi. Kita juga bisa menentukan gripnya kalau ada pasien paralisis kekuatan ototnya, apakah dia 3 artinya dia bisa melawan gravitasi tapi tidak bisa melawan kekuatan kita, apakah 4 yang artinya dia dan atau apakah 5 yang artinya dia full. Nah, ini ada Asia kurva daripada pemeriksaan neurologis yang kita bisa lakukan sehingga pemeriksaan kita menjadi sistematis. Kemudian key points-nya yaitu kita harus kompeten dalam penilaian spine, kemudian kita juga harus mengikuti prosedur inspeksi pasien jalan, palpasi, kemudian range of movement dan special test. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.